Okay, we continue our continue my explanation or discussion, our discussion about learning objective 4, yeah, how to do exercise to get knowledge in learning objective 4. Sorry, yeah, 4 or 5, 6, sorry, 6. Kita di 6 ya. Oke, ini analyze and evaluate complex sentences. Ya, you are expected to are able to analyze and evaluate complex sentences. So we have complex sentences here. The complex sentences, the complex sentence contain adjective clause. Jadi dia setiap kalimat yang ada di nomor 1 sampai terakhir, nomor 17 ya atau 20, itu semua ada adjective clause-nya. Memang akan perlihatkan beberapa soal dan cara pengerjaannya, karena setelah memeriksa tugas kalian, I figure out that some of you still confused in analyze the sentence, yeah, that contain adjective clause. Okay, we start from number 1. Kita lihat number 1 dulu ya. Number 1, ya. Number 1, perhatikan number 1 ini sebenarnya bisa, supaya kamu paham, ini bisa dibagi 2 ya. Our family brought home a new kitten. Itu bisa satu kalimat. Kemudian kalimat berikutnya adalah we found, ya ini sebelumnya harusnya tidak ada that ya. Kalimat aslinya itu seperti ini. We found it at the animal shelter. Oke. Nah, kamu cari tahu yang mana yang akan kita jelaskan ya. We found, apa sih yang kita we found at the animal shelter? Ini pasti it ya. It ini yang akan kita jelaskan. It itu merujuk ke mana? Di atas sini ada our family, ada a new kitten. Tidak mungkin our family refers to it. Jadi pasti yang ditemukan itu adalah a new kitten. Jadi inilah yang akan kita berikan adjective clause atau kita kasih penjelasan. Ya, kita kasih penjelasan bahwa new kitten itu found in animal or at animal shelter. Jadilah kamu taruh ke atas we found, ya, we found it at animal shelter. Nah, aturannya kan kalau menggabungkan dua kalimat seperti ini, biasanya kita akan pakai konektor atau conjunction. Nah, kalau dalam adjective clause, kita sebut dengan ada namanya adjective clause pronouns. Ada we, ada who, ada which, ada whom, ada that, ya ada whose. Nah, kapan menggunakan who dan whom, which itu kan semuanya ada di video sebelumnya ya. Nah, ini kan yang mau dijelaskan adalah a new kitten. Jadi itu dia benda ya. Jadi kita bisa menggunakan which or that. Jadi kamu bisa menggunakan which or that. Ya. Which or that. Okay, so our family brought home a new kitten. Which or that we
found, ya, that we found, karena we sudah ada digantikan di depan which or that, makanya it ini ya. Di video sebelumnya itu kalian akan lihat bahwa ketika objek ini digantikan oleh which or that, itu disebut dengan uh, adjective clause pronouns function as object. Jadi which or that ini itu disebut adjective clause pronoun function as object. Kenapa? Karena it ini, objek ini yang digantikan. Makanya it ini akan kita hapus. Kenapa? Karena dia, it itu kita sudah pindahkan ke depan, diganti dengan which or that, yaitu namanya objective clause pronoun, adjective clause pronouns function as object. Makanya di dalam kalimat ini tidak perlu lagi objek. Jadi benarnya adalah seperti ini kalimat benarnya ya. Nah, tapi soal aslinya pakai that ya, jadi kamu bisa hapus. Jadi inilah yang benar, kalimatnya yang benar. Ya, itu kalimat nomor 1. Oke. Kemudian kita lihat yang masih sering bermasalah, number 5. Perhatikan number 5. Oke, bagaimana number 5 nih? Oke, di number 5 ya seperti yang membilang sebenarnya supaya lebih mudah itu kamu harus bagi 2 ya. People have high cholesterol. People have high cholesterol. Kemudian ini sepertinya satu kalimat ada subjek. Perhatikan ada subjek, kemudian ada verb. Maka kemudian ada objeknya. Jadi ini satu kalimat simple sentence namanya. Kemudian di bawah ada should watch their diets. Nah, ini apa yang kurang? Di sini yang kurang adalah subjeknya ya. Membilang dalam simple sentence in English itu harus ada subjek, ada verb. Jadi they should watch their diets. Itu satu kalimat. Nah, kalau kamu mau jadikan kompleks, yang satunya akan jadi adjective clause. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah yang mana yang mau kita berikan adjective clause di sini. Ada people, ada high cholesterol. Tentu saja they should watch their diets ini lebih masuk akal ketika dia menjelaskan people. Oke, jadi sebenarnya ini ada 2 jawabannya ya secara struktur kalimat. Kamu mau jelaskan people atau kamu mau jelaskan they. Tapi kita coba people dulu ya. Kita garis bawahi people. Ini sebenarnya subjeknya. Kita mau jelaskan. Nah, memang sudah pernah bilang bahwa ketika kamu mau menjelaskan itu adjective clause-nya harus muncul pas setelah noun yang jelaskan. Misalnya people yang kamu jelaskan, artinya adjective clause muncul pas setelah people. Oke, people, they should watch their diets have high cholesterol. Ini belum kalimat yang belum bagus ya secara struktur kalimat bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau ada 2 kalimat digabung, biasanya kamu harus menggunakan conjunction atau konektor. Sekali lagi, karena ini adjective clause, biasanya kita sebut dengan adjective clause pronouns, yaitu ada who, whom, which, that. Nah, ini karena ini people, maka bisa menggunakan who, whom, dengan that, karena dia people. Jadi, kamu bisa menggunakan who or whom. Nah, who atau whom. Kita gunakan dulu untuk people ya. Who atau whom. People, who or whom
They should watch their diets have high cholesterol. Apakah ini sudah benar? Nah, pertanyaannya adalah ada dua. Apakah who atau whom di sini berfungsi sebagai subject of adjective close pronoun as subject atau adjective close pronoun as object. Nah, bagaimana caranya menentukan adjective close pronoun? Karena kalau dia adjective close pronoun function as subject, maka tidak perlu ada subjeknya ya. Oke, itu menggunakan who. Tapi kalau dia adjective close pronouns who atau whom-nya berfungsi sebagai kalau dia berfungsi whom-nya dia berfungsi sebagai objek, maka masih perlu menggunakan they. Nah, tadi ketika dia terbagi dua, yang digantikan itu adalah they ya. Karena ini people refers to they. Jadi people yang sama dengan they. People ini kan subjek ya. Makanya dia merujuknya ke subjek. Jadi yang digantikan oleh who atau whom di sini adalah subjeknya. Makanya they-nya harus hilang. They tidak perlu. Kemudian whom ini biasanya dia berfungsi sebagai objek, maka dia juga hilang. Maka kamu harusnya pakai who atau pakai that. People who atau people who should watch their diets. Nah, ini secara struktur kelihatan benar. Tapi coba kita perhatikan apakah benar secara makna. People who should watch their diets have high cholesterol. Oke, apakah benar kalimatnya? Sepertinya kalaupun benar, should-nya harus hilang ya. Oke, people who watch their diets have high cholesterol. Karena kalau saran tadi itu tidak tepat ya. Oke, ini kalau seperti ini baru benar. Jadi hanya orang yang orang yang punya high cholesterol itu yang melihat pola makannya. Kita lihat yang kalimat kedua, ya, struktur kedua yang lebih masuk akal sebenarnya secara makna sepertinya. Oke, tadi ini kita misalnya they watch their diets. Oke, kita pisahkan kembali ya, seperti semula. Ya. Kita pisahkan kembali. Ya. Seperti ini. People have high cholesterol. They watch their diets. Oke, jadi misalnya people-nya ini they ini saya tetap ganti people ya supaya lebih enak. People ini yang harus kita hentikan ya. People yang ini kita kasih masuk adjektif di people yang ini. Kalau yang tadi adjektifnya kita kasih masuk di people yang ini. Sekarang yang di atas ini ya, yang di atas ini yang kita jadikan adjektif. People, kemudian di sini people. Oke. Nah, gitu. People have high cholesterol, watch their diets. Oke, ada dua subjek, dua verb. Dua subjek, dua verb.
people dengan have dengan watch. Nah, supaya tidak janggal dua subjek, maka subjek yang kedua ini kita gantikan dengan adjective close pronouns, yaitu who or whom atau that. Nah, karena dia, kalau kamu lihat di video sebelumnya, kalau dia menggantikan subjek, function as subjek, yang didengarkan adalah who ya, bukan whom. Who bisa juga that. Ya, people who that have high cholesterol watch their diets. Sudah jadi satu kalimat yang baik dan benar. Ada full stop atau titik. Oke. Jadi ini kalimat secara struktur kalimat dua-duanya benar. People who watch their diets have high cholesterol. People who that have high cholesterol watch should ya. Harusnya should watch. Ada di kalimat aslinya ya. Ada should watch their diets. Oke, ini dua-duanya benar secara struktur, tapi secara makna akan berbeda. Kalau yang ini, people who that have high cholesterol, itu artinya saran ya. Ada saran kepada yang punya high cholesterol. Kalau kamu sudah high cholesterol, kamu harusnya sudah jaga pola makanmu. Nah, kalau saya belum punya high cholesterol, saran ini tidak bukan untuk saya ya. Kalau yang di atas, people who that watch their diets have high cholesterol. Ini bukan saran, tapi ini menggambarkan orang ya, orang yang jadi ini seolah-olah bahwa semua orang-orang yang menjaga pola makannya itu kemungkinan dia punya kolesterol yang tinggi gitu ya. Jadi ini lebih menggambarkan orang yang menjaga pola makannya. Kalau nomor 5. Kalau nomor 6, ini lebih ke orang yang high kolesterol. Jadi berbeda ya yang dijelaskan. Kalimat nomor 5 ini kalau dua struktur seperti ini, dua-duanya benar secara struktur, tapi maknanya berbeda. Kalau nomor 5 yang dijelaskan, yang ditekankan adalah orang-orang yang punya diet, orang-orang yang menjaga pola dietnya itu. Yang punya high kolesterol. Tapi kalau yang di bawah, orang-orang yang high kolesterol yang dijelaskan. Jadi itu ada perbedaan makna. Oke, sampai di sini. Apakah masih butuh contoh lagi? Nah, ini nomor 6. Ada juga yang salah di nomor 6. Ketika nomor 6. Nah, nomor 6 ini seperti biasa untuk memudahkan, itu kamu harusnya bagi dua ya. Susie is going to marry the man. Kemudian, she has always harusnya love the man. Ya, kalau kita pisahkan jadi dua kalimat ya. Susie is going to marry the man. She has always loved the man. Saya mau gabung. Ya. Yang mana yang mau dijelaskan, Susie atau the man? Oke, the man kan pastinya the man yang mau dijelaskan. Kenapa the man? Kenapa the man? Karena the man juga ada di sini nih. Nih, the man. Jadi sama ya. Jadi karena sama, ketika saya gabungkan gini ya. Jadi saya gabungkan ini ya jadinya. Susie is going to marry the man. She is going to marry the man. She has always loved the man. Nah, supaya dia menjadi kalimat yang baik dan benar, the man ini double ya, the man and the man. The man inilah yang kita gantikan, yang kita sebut object of, adjective close pronoun function as object. Kenapa? Karena dia objek di sini. Oke, the man ini saya pindahkan, saya ganti menjadi adjective pronoun. Nah, kalau kamu baca yang bisa jadi adjective pronoun function as object itu adalah whom.
ya. Whom bisa that. Tapi untuk membedakan who dengan whom kita pakai whom dulu ya. Yaitu whom, bukan who, tapi whom. Jadi kamu hapus the man, kamu gantikan the man menjadi whom. Oke, the man menjadi whom. Supaya lebih bagus kedengaran, whom ini kita pindah ke depan. Whom, the man, whom kita pindah ke depan. Whom she has always loved. Oke, jadi satu kalimat yang baik dan benar setelah mengalami penggabungan. Oke, sudah? Masih butuh contoh lagi? Ada juga yang nomor berapa lagi? Nomor 7. Kita lihat nomor 7. Ini sebenarnya gampang sekali nomor 7. Tapi nomor 7 ini sebenarnya menguji penggunaan juga ya, di sini sangat kelihatan menguji pengetahuanmu, kapan menggunakan which dan kapan jangan pakai which. Ya, perhatikan. Ini kita bagi dua ya, passengers have children, passenger with have children. Oke, ini kita pindahkan ke bawah ya. Jadi which ini kalimat awalnya menggunakan seperti ini. Passengers have children. Passenger have children dengan passengers. Passengers may board the plane first. Passengers have children. Nah, saya mau gabung. Ya, passengers ini yang mau dijelaskan adalah, perhatikan, passengers. Oke, ini yang mau jelaskannya. Maka passengers have children ini saya akan pindahkan ke sini. Passengers have children. Ya, passengers have children may board the plane first. Ya, seperti ini ya. Passengers. Nah, seperti bilang tadi, passengers ini ada dua, passengers. Fungsinya sebagai sama-sama subjek. Jadi satunya saya hilangkan. Saya ganti dengan adjective close pronouns. Who, whom, which, that. Tadi dia menggunakan which. Passengers ini menuju ke manusia ya. Orang. Passengers. Itu menuju manusia. Jadi harusnya kita pakai who or whom. Nah, fungsinya who itu adalah kalau dia yang digantikan di sini subjek, maka itu menggunakan who kan. Oke, perhatikan saja sebelumnya. Yang digantikan adalah who. Passengers who have children may board the plane first. Sudah benar ya. Jadi yang kesalahan tadi karena dia pakai which. Which itu untuk untuk benda, bukan manusia atau orang. Who biasanya juga bisa pakai that. Ya. Oke, itu nomor terakhir yang bisa berikan contoh adalah this one. Ya, where ini memang tidak ada di pembahasan sebelumnya ya. Tapi karena where ini bisa juga berfungsi sebagai adjective close pronoun untuk menjelaskan keterangan waktu. Ya, biasanya kalau where itu, tempat ya. Where ini. Nah, where should go for lunch. Ini pasti satu kalimat seperti ini ya. Where we should go for lunch. Oke.
Ini sudah 2 kalimat. Oke, ada we, subjek, ada should go, verb. Ya, ini pelengkap ya. Where ini hanya menunjukkan keterangan tempat ya. Kemudian talk about. Apa yang kurang di sini? Yang kurang adalah tidak ada subjek, harusnya ada subjek. We talk. Ya, we talk about. Kamu gabung where we should go for lunch. Oke, sudah benar ya. Jadi ada subjek, ada verb. Yang ini juga ada subjek, ada verb. Digabungkan menjadi ada konektornya atau conjunctionnya where. Oke, seperti itu. Seperti demikian, yang lain sudah bisa dikerjakan ya. I think that's all. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Besok itu kita ujian. Soal-soalnya semua dari tugas-tugas yang ada diberikan. Nanti ujiannya itu ada 20 soal. Kamu kerja dalam 40 menit. Satu soal 20 menit. Oke.